Hanya sayangnya ini yang nyampein ke bukan Pak Hasto langsung ya. Yang kita tunggu-tunggu adalah Pak Hasto langsung atau Mbak Puan langsung atau lebih tepatnya ya Ibu Megawati sendiri sebenarnya sebagai Ketua Umum PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada breaking news. Berikut ini adalah pernyataan resmi dari DPP PDIP terkait dengan keputusan sidang Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil Pilpres. Pernyataan ini disampaikan oleh elit PDIP, tapi bukan Pak Hasto. Orang keduanya, nggak tahu mengapa bukan Hasto sendiri yang menyampaikan. Kita simak ya pernyataannya. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi adalah kristalisasi dari pandangan dan sikap hukum politik kami terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan atau underline dari putusan itu adalah: pertama, kami menyayangkan bahwa putusan MK mengabaikan aspek-aspek yang bersifat keadilan substansial di dalam mengambil keputusan tentang PHPU pemilu presiden. Namun demikian, sebagai partai yang memegang prinsip negara hukum dan demokrasi di mana konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final and binding, pertama dan mengikat, maka sebagai konsekuensi PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi itu, PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Catatannya adalah bahwa apa yang menjadi pandangan hukum 3 orang hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, terutama yang menyangkut abuse of power yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang ikut campur di dalam proses pemilu yang baru lalu itu, tidak terjadi lagi dalam pemilu kada yang akan datang dan pemilu-pemilu berikutnya. Karena sebagai sebuah negara demokrasi, maka kita pasti akan terlibat di dalam sebuah proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah. Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang, maka kedaulatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, penerimaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat dengan catatan-catatan. Artinya apa yang menjadi pandangan dan rekomendasi para hakim konstitusi khususnya yang melakukan dissenting opinion itu hendaknya menjadi refleksi kita bersama, introspeksi kita bersama sebagai sebuah. Oke ya, intinya bahwa PDIP masih menuduh bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak adil secara substansial. Tadi secara jelas disampaikan itu ya, bahwa walaupun menerima sebagai sebuah konsekuensi hukum karena keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tetapi tetap memberikan catatan bahwa keputusan itu masih dianggap tidak adil oleh PDIP. Hanya sayangnya ini yang nyampein ke bukan Pak Hasto langsung ya. Yang kita tunggu-tunggu adalah Pak Hasto langsung atau Mbak Puan langsung atau lebih tepatnya Ibu Megawati sendiri sebenarnya sebagai Ketua Umum PDIP. Sehingga kemudian tidak ada kesan bermain 4 kaki, 5 kaki, 10 kaki. Gitu. Mengapa kemudian orang di level grade yang di bawahnya yang menyampaikan. Kayak PKB tadi kan langsung caimin Ketua Umumnya. Jadi jelas sikapnya gitu loh. Ini Hasto mungkin malu ya, mau ngomong langsung mungkin malu hingga suruhan kepada jajarannya yang lain. Ya, tidak adil. Hakim Mahkamah Konstitusi dianggap tidak adil di dalam membuat keputusan tentang sengketa hasil Pilpres. Itu kan menurut Anda, menurut PDIP. Belum tentu menurut yang lain. Kalau menurut mayoritas pemilihnya Pak Prabowo Gibran, jelas itu keputusan yang paling adil. Kalau keputusannya menerima apa yang diminta oleh PDIP, malah justru itu tidak adil. Lah ya wong kalah kok. Kalau kok minta menang ya kan
ngawur sekali namanya. Kalah ya kalah aja, legowo aja sudah, akui sikap kekalahan. Mestinya begitu, tapi ya silakan aja masih menganggap bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang tidak adil secara substansial, ya silakan. Itu sikap politik yang akan menanggung resiko konsekuensi politik juga pada kesempatan yang lain. Khususnya menjelang pilkada serentak akhir tahun ini. Saya kira PDIP akan panen juga. Saya yakin itu PDIP akan memanen hasil atau proses politik pada pilkada serentak besok atas sikap kesombongannya hari ini terkait dengan Pilpres 2024 dan sikapnya terbaru masih mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dianggap belum adil sepenuhnya, bahkan tidak adil secara substansial menurut PDIP tadi itu, dan itu akan dibayar mahal oleh rakyat Indonesia yang merasa tidak terima, khususnya para pendukungnya Prabowo Gibran pada pilkada serentak besok. Ada ratusan loh saya kira wilayah yang akan PDIP maju menjadi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Saya kira akan dicatat semuanya itu oleh publik besok pilkada serentak. Pengalaman Pilpres ini menjadi sangat berharga sekali. Kita bisa melihat mana partai-partai yang legowo, mana politikus-politikus yang legowo, mana yang kemelinti, mana yang maunya menang tapi tidak siap kalah. Kita semua tahu sekarang. Dan itu harus dibayar mahal demi stabilitas nasional, demi demokrasi yang sehat. Kita di atas ring boleh gelutan lah, silakan beras. Wong itu namanya juga ring tinju. Tapi setelah selesai diketuk palu, lonceng berbunyi, pertandingan berakhir, ya sudah berpelukan. Lonceng sudah ditiup, berakhir, berhenti, juri sudah membuat keputusan yang menang ini, yang kalah ini. Malah masih belum puas nantang gelut di luaran ring. Itu kan namanya bikin kisruh, mau bikin kegaduhan. Nah iya, kalau kayak gitu caranya ya nggak ada pertandingan, lama-lama nanti semua dihantui oleh ketakutan, dihantui oleh gontok-gontokan, dihantui oleh perkelahian. Nah iya, kalau ini untung saja kubunya 02 tidak meladeni sikap-sikap seperti itu. Coba kalau diladeni kayak di Timur Tengah, ya berang saudara. Lawang pertandingan sudah selesai kok masih nantang gelutan di luar area ring. Ini masih belum puas juga ini PDIP. Ya sudah, besok gelutnya di pilkada serentak besok. Karena masih belum puas atas keputusan hasil Mahkamah Konstitusi. Ya walaupun mengakui sebagai sebuah keputusan hukum yang final dan mengikat, tapi kan secara substansial masih mengatakan, menuduh bahwa Mahkamah Konstitusi keputusannya masih dianggap tidak adil secara substansial. Artinya masih belum menerima secara legowo, belum legowo, terpaksa itu namanya, menerima secara terpaksa. Dan oleh karenanya sekali lagi PDIP pasti akan membayar itu semua, akan dibeli oleh rakyat, diborong oleh rakyat pada pilkada serentak beberapa bulan lagi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.